Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diambil oleh Bapak Bonda, Sisipa Putra Eskom Mkom, akan mempresentasikan proyek UTS kami, yaitu pengembangan aplikasi persuratan sederhana dengan menggunakan Java ID IntelliJ. Next. Sebelum kami lanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Dava Renantoro dengan NIM 2205 1214069. Kemudian yang ada Ayunda Melin Stefani dengan NIM 2205 1214055. Ada Sina Saya Zekari dengan NIM 2205 1214057. Kemudian ada Diana Putri Kurniawati dengan NIM 2205 1214073. Kemudian yang terakhir ada Zian Zatusi Sajar dengan NIM 2205 1214074. Next. Kemudian pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Next. Yang pertama latar belakang. Dalam era digital yang menghadirkan peningkatan volume surat masuk dan surat keluar dalam berbagai format, manajemen surat menjadi aspek yang krusial dalam pengelolaan dokumen di berbagai organisasi. Tantangan pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian dokumen semakin kompleks. Proses manual yang kerap digunakan seringkali tidak efisien, beresiko kesalahan, dan memakan waktu. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi manajemen surat dengan antarmuka grafis atau GUI menjadi sangat relevan. Pengembangan aplikasi ini adalah langkah mendalam untuk memodernisasi pengelolaan surat dan menciptakan solusi otomatis. Tujuan dari proyek ini adalah merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi aplikasi manajemen surat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen. Penggunaan teknologi dianggap penting dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan surat dan diharapkan proyek ini akan memberikan kontribusi positif pada upaya menciptakan pengelolaan surat yang lebih modern dan efisien dalam berbagai organisasi. Next. Kemudian rumusan masalah. Dalam konteks pengelolaan surat masuk dan surat keluar, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Untuk yang pertama, bagaimana cara mengembangkan aplikasi manajemen surat yang dapat memfasilitasi pengguna dalam pengelolaan pencarian dan akses dokumen surat masuk dan surat keluar dengan lebih efisien. Kemudian apa saja fitur utama yang diperlukan dalam aplikasi manajemen surat ini agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kemudian bagaimana aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem pengarsipan yang sudah ada dalam organisasi tanpa gangguan berarti. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi manajemen surat ini terhadap efisiensi dan produktivitas pengelolaan dokumen surat masuk dan surat keluar dalam organisasi. Next. Kemudian batasan masalah. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, proyek ini akan membatasi diri pada lingkup yang lebih terfokus dan terukur. Untuk yang pertama, aplikasi ini akan fokus pada pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam bentuk surat elektronik. Kemudian yang kedua, proyek ini akan mengambil contoh sebuah organisasi atau lembaga dengan kebutuhan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Aplikasi ini akan dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Yang ketiga, aplikasi ini akan mengasumsikan ketersediaan data dokumen, surat masuk, dan surat keluar dalam format digital. Kemudian yang keempat, evaluasi awal penggunaan aplikasi akan melibatkan kelompok pengguna terbatas untuk tujuan penelitian dan dampak jangka panjang dari aplikasi ini pada seluruh organisasi tidak akan dibahas dalam proyek ini. Next. Maksud dan tujuan perancangan. Maksud dari proyek kami adalah untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sebuah aplikasi manajemen surat yang berbasis GUI atau antarmuka grafis. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam suatu organisasi. Tujuan perancangannya adalah yang pertama, merancang antarmuka grafis yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, mengembangkan aplikasi manajemen surat yang mencakup fitur-fitur penting untuk pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan manajemen dokumen surat masuk dan surat keluar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen surat dengan mengurangi proses manual seperti pencarian dokumen fisik atau pengarsipan manual.
Kemudian yang keempat, memberikan solusi modern dan otomatis dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya itu metodologi penelitian. Next. Metode perancangan dan modul pengembangan yang kami gunakan. Untuk yang pertama, metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan research and development dengan pendekatan yang mengintegrasikan model waterfall dan agile dalam proses pengembangan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Dalam pendekatan ini digunakan pendekatan iteratif untuk mengembangkan dan memperbaiki aplikasi seiring dengan evolusinya. Model pengembangan aplikasi yang digunakan adalah model iteratif. Tahapan-tahapan pengembangan seperti analisis, kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi akan dilakukan secara berulang atau iteratif dengan peningkatan dan perbaikan pada setiap iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Next. Selanjutnya itu tahapan perancangan. Perancangan ini meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan organisasi atau lembaga dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kedua, rancangan struktur dan antarmuka aplikasi serta buat-in konseptual termasuk alat kerja dan struktur database. Yang ketiga, implementasi aplikasi berdasarkan in yang telah dibuat. Empat, lakukan pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian keamanan aplikasi. Kelima, terapkan aplikasi dalam lingkungan organisasi yang pastikan integrasi dengan sistem yang ada berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi. Yang ketujuh, evaluasi efisiensi dan efektivitas aplikasi serta kumpulkan data dari pengguna. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data ini terdapat dua, yaitu pertama dengan observasi, lalu ada studi pustaka. Untuk pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam lingkungan organisasi atau lembaga yang menjadi subjek penelitian. Ini mencakup pemantauan aktivitas sehari-hari terkait dengan penerimaan surat, distribusi, dan pengarsipan. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam proses manajemen surat. Data hasil observasi memberikan wawasan praktis tentang situasi aktual pengelolaan surat yang akan menjadi dasar dalam pengembangan solusi. Yang kedua, ada studi pustaka melibatkan analisis dan referensi literatur dan sumber daya yang relevan terkait manajemen surat masuk dan surat keluar. Ini mencakup penelitian terhadap jurnal ilmiah, buku, artikel, dan pedoman praktik terbaik yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen dan surat. Studi pustaka akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, metode, teknologi, dan praktik terbaik dalam manajemen surat masuk dan surat keluar. Data dari studi pustaka akan mendukung landasan teoritis proyek dan memungkinkan perbandingan dengan praktik yang ada dalam organisasi atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Next. Lalu selanjutnya ada analisis data dan ruang lingkup. Analisis data melibatkan tiga tahap penting, yaitu yang pertama data dari wawancara dengan stakeholder dan pengguna dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah. Yang kedua, data penggunaan aplikasi dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan. Terakhir, perbandingan data sebelum dan sesudah implementasi digunakan untuk mengukur dampak penggunaan aplikasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen surat masuk dan surat keluar. Analisis data ini mendukung temuan dan kesimpulan dalam penelitian. Untuk ruang lingkup, dalam perancangan aplikasi manajemen surat masuk dan surat keluar, ruang lingkupnya mencakup pengembangan, implementasi, dan penggunaan aplikasi. Ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis terkait manajemen surat masuk dan surat keluar, serta penyusunan persyaratan teknis dan fungsional yang diperlukan. Pengujian fungsionalitas aplikasi termasuk antarmuka pengguna, analisis dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna akan menjadi fokus utama. Fokus utama dalam pengembangan aplikasi manajemen surat masuk dan surat keluar adalah memberikan pengalaman pengguna yang terbaik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dalam konteks pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Next. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Next. Untuk pengenalan aplikasi, aplikasi pendataan surat masuk dan surat keluar instansi adalah solusi modern yang dirancang khusus untuk membantu instansi dalam mengelola, melacak, dan mengorganisasikan surat-surat masuk dan keluar secara lebih efisien. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan bahwa semua data surat terkelola dengan baik. Next.
Untuk selanjutnya ada fitur aplikasi. Jadi yang pertama ada fitur login digunakan untuk oleh admin untuk mengakses aplikasi. Yang kedua menu awal yaitu menyajikan berbagai fitur aplikasi termasuk file-file untuk mengelola berkas dan dokumen. Yang ketiga ada agenda, surat masuk dan surat keluar yang memungkinkan pengguna melihat daftar surat yang telah diterima dan dikirim. Yang keempat, fitur laporan, menghasilkan laporan berdasarkan parameter seperti rentang rentang tanggal, jenis surat, nomor surat, dan pengirim surat. Yang kelima, ada tampilan surat keluar yang memungkinkan admin menambah, mengubah, atau menghapus data surat keluar. Lalu ada tampilan surat masuk, yaitu untuk menampilkan daftar surat masuk untuk memudahkan admin melihat detail dari setiap surat. Yang terakhir ada fitur pencarian dan tampilan laporan, yaitu memudahkan admin dalam mencari surat berdasarkan kriteria tertentu seperti rentang tanggal, jenis surat, nomor surat, dan pengirim surat. Next. Jadi, lalu selanjutnya ada target pengguna. Target pengguna aplikasi pendataan surat masuk dan surat keluar dapat mencakup berbagai pihak dan peran dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti instansi berikut. Beberapa contoh target pengguna potensial yaitu ada tiga. Yang pertama, admin instansi. Mereka akan menggunakan aplikasi ini untuk mencatat, menyimpan, dan melacak semua surat yang masuk dan keluar dari instansi. Yang kedua ada pegawai instansi. Mereka akan mengakses aplikasi ini untuk mengelola surat-surat yang berhubungan dengan tugas-tugas mereka. Lalu yang terakhir ada kepala instansi. Jadi kepala atau pemimpin tertinggi di instansi ini dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat ringkasan surat-surat yang masuk dan keluar serta memantau status surat-surat penting. Next. Selanjutnya ada analisis persaingan. Jadi dalam analisis persaingan aplikasi pendataan surat masuk dan surat keluar ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain keberadaan aplikasi serupa, fitur dan fungsionalitas, kemudahan penggunaan, keamanan data, kemampuan integrasi, harga dan biaya, dukungan dan pemeliharaan, pengalaman pengguna, serta keunggulan kompetitif. Analisis ini dapat membantu instansi dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan aplikasi yang sudah ada atau pengembangan solusi custom sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Next. Penerapan metode Agile Development. Dengan penerapan pendekatan Agile dalam pengembangan aplikasi pendataan surat, tim dapat lebih intens berkolaborasi dengan pengguna dan pemangku kepentingan instansi. Hal ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap tantangan sehari-hari pengguna, termasuk volume surat yang fluktuatif dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat. Melalui siklus pengembangan yang cepat, Agile memungkinkan penyesuaian responsi terhadap umpan balik pengguna dan penambahan fitur sesuai kebutuhan yang berkembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Agile, instansi dapat mempertahankan kendali penuh terhadap proses pengembangan, melibatkan pengguna secara teratur dalam pengujian, dan menjamin kesesuaian aplikasi dengan kebutuhannya mereka. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang adaptif, responsif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Next. Lalu selanjutnya ada penerapan metode Agile Development. Penerapannya pada perancangan aplikasi pendataan surat masuk dan surat keluar ini melibatkan tahapan-tahapan penting berikut. Yang pertama perencanaan awal, yaitu identifikasi kebutuhan dasar dan penentuan jadwal pengembangan. Yang kedua ada tahap pengembangan, yaitu membagi proyek menjadi iterasi kecil, fokus pada pengembangan fitur spesifik. Yang ketiga ada pengujian dan pemantauan, yaitu melakukan pengujian setelah setiap fitur selesai dan sesuaikan berdasarkan umpan balik. Yang keempat ada evaluasi setiap iterasi, yaitu meninjau hasil setiap iterasi dan tetap fleksibel terhadap perubahan. Yang kelima ada pengembangan yang selanjutnya, yaitu pemilihan fitur baru setelah setiap iterasi untuk pengembangan berikutnya. Yang keenam ada pengiriman dan peluncuran, yaitu melakukan pengujian penyeluruh sebelum peluncuran aplikasi. Yang ketujuh yaitu perawatan dan pemeliharaan, yaitu memperbarui aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan lakukan perbaikan secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada skenario analisis kebutuhan dengan teknik survei kuesioner. Skenario analisis kebutuhan merupakan tahap krusial dalam pengembangan aplikasi, terutama dalam konteks aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Proses ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam skenario ini, teknik kuesioner menjadi paling penting untuk digunakan mengumpulkan informasi dari berbagai terkait, seperti calon pengguna aplikasi, petugas administrasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut langkah-langkah yang diterapkan pada analisis kebutuhan teknik survei kuesioner. Yang pertama ada penerapan sasaran dan tujuan. Yang kedua pengembangan kuesioner yang tepat. Ketiga pelaksanaan kuesioner yang efektif.
Keempat, analisis mendalam terhadap hasil survei. Yang kelima, penelusuran rencana pengembangan aplikasi. Yang keenam, ada uji coba. Ketujuh, ada penyempurnaan dan implementasi penuh. Next. Implementasi analisis kebutuhan teknik wawancara. Implementasi skenario analisis kebutuhan teknik wawancara dalam rancangan aplikasi pendataan surat masuk dan keluar memerlukan pendekatan sistematis yang melibatkan langkah-langkah terperinci. Berikut adalah penjabaran lebih rinci dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama ada perencanaan wawancara, kedua penerapan tujuan wawancara, ketiga pengembangan pertanyaan yang efektif, keempat pelaksanaan wawancara, yang kelima analisis hasil wawancara, yang keenam penyusunan rencana pengembangan aplikasi, yang ketujuh uji coba, dan yang ke-8 penyempurnaan dan implementasi penuh. Next. Selanjutnya ada skenario analisis kebutuhan dengan teknik observasi. Implementasi skenario analisis kebutuhan teknik observasi dalam rancangan aplikasi pendataan surat masuk melibatkan langkah-langkah yang terperinci yang memungkinkan pengembangan untuk memahami secara keseluruhan bagaimana pendataan surat masuk dan keluar yang untuk lingkungan tempat kerja atau lingkup yang relevan. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam implementasi skenario ini. Yang pertama, perencanaan observasi yang teliti. Kedua, observasi secara langsung. Yang ketiga, pendataan data. Yang keempat, analisis mendalam terhadap data. Yang kelima, penyusunan rencana. Yang keenam, uji coba. Yang ketujuh, penyempurnaan dan implementasi penuh. Next. Selanjutnya ada next. Selanjutnya ada perancangan UML. Lanjut. Next. Di sini ada diagram use case-nya. Next. Penjelasan use case. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai diagram use case pada aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Pada gambar ini, diagram use case menggambarkan interaksi antara dua faktor yaitu admin dan user. Dengan sistem aplikasi pendataan surat dan masuk dan keluar. Admin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola data surat seperti menambahkan, mengubah, atau menghapus surat masuk dan keluar. User adalah orang yang dapat melihat surat masuk dan keluar. User juga dapat mencetak data surat yang diinginkan. Sistem aplikasi pendataan surat masuk dan keluar memiliki 5 use case yaitu login, dashboard, agenda, laporan, dan berkas. Next. Penjelasan use case selanjutnya, use case login adalah proses autentikasi yang harus dilakukan oleh admin user sebelum dapat mengakses sistem. Login membutuhkan input berupa username dan password yang valid. Use case dashboard adalah halaman utama yang menampilkan informasi penting terhadap surat masuk seperti surat masuk dan keluar, status surat, dan grafik perbandingan surat. Selanjutnya, next agenda adalah halaman utama yang menyajikan daftar surat masuk dan keluar yang diterima dan dikirim oleh organisasi atau individu. Selanjutnya, use case adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan berdasarkan data surat masuk dan keluar yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi. Pengguna dapat menyesuaikan parameter laporan seperti tentang tanggal, jenis surat, dan pengiriman surat untuk menghasilkan laporan yang sesuai. Use case file adalah bagian yang memungkinkan pengguna untuk mengelola berkas dokumen dari dalam aplikasi. Menu ini mencakup login logout dan memungkinkan pengguna untuk keluar dari akun mereka dan kembali menggunakan login awal. Opsi keluar mengacu pada tindakan keluar dari sistem aplikasi secara keseluruhan. Next. Di sini ada diagram sekuennya. Next. Penjelasan tentang diagram sekuennya. Berdasarkan sekuen diagram tersebut, terdapat 5 pipeline antara muka yang saling berinteraksi, 1 aktor yang melakukan kegiatan yaitu admin, 6 message, spesifikasi dari komunikasi antara objek yang membuat informasi-informasi aktivitas yang terjadi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sekuen diagram yang diketahui. Yang pertama, melakukan login dan login login gagal. Message ini terjadi antara aktor dan line login. Message ini berupa login perintah untuk memasukkan username dan password pengguna. Jika username dan password benar, maka pengguna akan masuk ke
dashboard. Jika salah, maka pengguna mendapatkan pesan kesalahan. Yang kedua, memiliki fitur menu. Message ini terjadi antara aktor user dan Lifeline dashboard. Message ini berupa permintaan untuk menampilkan menu-menu yang tersedia dari dalam aplikasi. Pengguna dapat memilih salah satu menu sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya memilih opsi dari input atau edit atau simpan, keluar, masuk, dan keluar. Message ini terjadi antara dua faktor, user dan Lifeline agenda surat. Message ini berupa perintah untuk menambahkan dan mengubah atau menghapus data surat masuk dan keluar. Pengguna ini dapat memilih jenis surat yang ingin diolah, kemudian mengisi dan mengedit formulir data surat. Pengguna ini juga menyimpan data surat ke dalam database yang mencetak surat. Selanjutnya, isi laporan berdasarkan input surat masuk dan keluar. Message ini digunakan antara dua aktor, user dan Lifeline laporan. Message ini berupa perintah untuk membuat laporan berdasarkan data masuk dan keluar. Pengguna ini dapat memilih kriteria laporan seperti periode waktu, jenis surat, status, dan status surat. Pengguna ini dapat menampilkan laporan dalam bentuk tabel atau grafik, serta mengunduh atau mencetak laporan. Next, memilih atau logout keluar aplikasi. Message ini terjadi antara aktor user dan Lifeline file. Message ini berupa perintah untuk keluar dari aplikasi yang mengakhiri sesi pengguna. Pengguna ini dapat memilih opsi logout atau exit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada diagram activity. Berikut adalah gambar dari diagram activity. Alur kerja dari diagram aktivitas tadi, yaitu yang pertama pengguna harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu dashboard, dan sedangkan jika login gagal, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan dan harus mencoba kembali. Lalu yang kedua, pengguna dapat memilih menu yang diinginkan dari dashboard. Menu yang tersedia adalah agenda surat, laporan, file, dan admin. Menu agenda surat digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data surat masuk dan keluar. Menu laporan digunakan untuk membuat laporan berdasarkan data surat masuk dan keluar. Sedangkan menu file digunakan untuk keluar dari aplikasi atau mengakhiri sesi pengguna. Menu admin digunakan untuk admin dapat melakukan tugas administratif seperti mengelola data pengguna, mengatur akses pengguna, atau mengubah password pengguna. Selanjutnya, jika pengguna memilih menu agenda surat, pengguna dapat memilih jenis surat yang ingin diolah, yaitu surat masuk atau surat keluar. Pengguna juga dapat melihat semua surat yang sudah ada dalam database dengan memilih opsi semua surat. Pengguna dapat menghapus surat yang tidak diperlukan dengan memilih opsi hapus surat. Dan pengguna juga dapat menyimpan data surat baru atau mengubahnya. Jika pengguna memilih menu laporan, pengguna dapat memilih kriteria laporan yang diinginkan, seperti periode waktu, jenis surat, atau status surat. Jika pengguna memilih menu file, pengguna dapat memilih opsi logout atau exit. Opsi logout akan mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke menu login. Sedangkan opsi exit atau keluar akan menutup aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, diagram state machine. Berikut merupakan gambar dari diagram state machine aplikasi kami. Penjelasan dari diagram tersebut yaitu yang pertama ada state idle yang mewakili keadaan awal sistem saat tidak ada aktivitas pengguna. Dengan event login memicu aksi untuk memeriksa kebenaran username dan password. Jika login berhasil, sistem berpindah ke state dashboard. Jika login gagal, sistem tetap berada di state idle dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu yang kedua, state dashboard mewakili keadaan setelah pengguna berhasil login dan masuk ke dashboard. Dengan event, pilih menu agenda surat yang memicu action untuk menampilkan opsi agenda surat. Setelah menampilkan opsi agenda surat, sistem berpindah ke state agenda surat. Pada state agenda surat, yaitu mewakili keadaan setelah pengguna memilih menu agenda surat. Dengan event, memilih jenis surat, masuk atau keluar, dan memicu action untuk memilih tindakan tambah, edit, hapus, atau simpan pada jenis surat yang dipilih. Setelah tindakan selesai, sistem tetap berada di state agenda surat. Lalu ada state laporan. State ini digunakan untuk menampilkan laporan setelah pemilihan antara laporan surat masuk dan keluar. Lalu ada yang terakhir, state file. Mewakili keadaan setelah pengguna memilih menu file dari dashboard.
dengan event logout yang memicu aksi untuk mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke state idle atau menu login. Dan ada juga event exit atau keluar yang memicu exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya diagram komponen. Berikut diagram komponen dari aplikasi kami. Keterangan dari diagram komponen tersebut yaitu aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Ini adalah aplikasi desktop yang digunakan untuk mengelola surat masuk dan keluar di sebuah instansi. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL serta menggunakan XAMPP. Ini adalah perangkat lunak yang berisi Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP digunakan untuk menjalankan aplikasi desktop di komputer lokal. XAMPP berkomunikasi dengan IntelliJ IDEA melalui komponen environment. Selanjutnya, IntelliJ IDEA dengan MySQL. Ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi desktop. IntelliJ IDEA merupakan Integrated Development Environment pemrograman PHP, dan MySQL. Data tersebut diisi dalam SQL. Komponen environment merupakan lingkungan yang menghubungkan antara XAMPP dan IntelliJ IDEA dengan MySQL. Berikut tampilan GUI aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Yang pertama yaitu pada tampilan menu login, ini untuk admin pada saat akan memasuki halaman utama aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Lalu selanjutnya, jika menu login berhasil, akan menampilkan menu login yang berhasil pada halaman awal dan diperlihatkan kepada pengguna ketika mereka ingin mengakses aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tampilan GUI aplikasi pendataan surat masuk dan keluar. Nah, pada menu fitur file agenda surat masuk dan keluar ada laporan juga. Tampilan menu fitur file itu biasanya terletak di bagian atas aplikasi dan berisi opsi untuk mengelola berkas dan dokumen dalam aplikasi. Ada opsi logout dan keluar. Lalu logout yaitu keluar dari akun admin yang akan merujuk ke halaman login awal, sedangkan keluar yaitu merujuk pada tindakan keluar dari sistem atau aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya menu fitur file, agenda surat masuk dan keluar, serta laporan di mana tampilan menu agenda surat berisi opsi untuk mengelola surat masuk dan keluar. Agenda surat masuk tampilan berisi daftar surat-surat masuk. Agenda surat keluar adalah tampilan yang berisi daftar surat-surat keluar yang telah dikirim oleh organisasi atau individu. Next. Selanjutnya ada tampilan menu fitur file, agenda surat masuk dan keluar, serta laporan, di mana laporan ini biasanya digunakan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data surat masuk dan keluar yang telah diinputkan ke dalam aplikasi. Lalu dapat memilih berbagai parameter seperti rentang tanggal, jenis surat, nomor surat, pengirim surat, dan menghasilkan laporan yang sesuai. Next. Selanjutnya ada tampilan menu surat keluar yang telah dikirim, di mana halaman yang menampilkan halaman surat keluar, admin dapat mengubah dan menambah serta menghapus surat yang keluar pada aplikasi pengarsipan surat masuk dan keluar. Next. Lalu ada tampilan daftar surat masuk yang telah diterima, di mana data surat masuk pada aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada instansi ini untuk melihat daftar data surat masuk tersebut. Next. Ada tampilan fitur search, di mana pengguna dapat mencari surat berdasarkan berbagai parameter seperti rentang tanggal, jenis surat, nomor surat, pengirim surat untuk menghasilkan laporan yang sesuai. Next. Sekian presentasi dari sebelumnya. Maaf ada kesimpulan, yaitu aplikasi pendataan surat masuk dan
keluar ini yang kami buat bertujuan untuk memberikan manfaat yang signifikan kepada pengguna. Dalam pengembangannya, kelompok kami telah memanfaatkan bahasa pemrograman Java untuk mengikuti proses agile development untuk fleksibilitas, menggunakan desain UML untuk merancang struktur aplikasi dan menerapkan konsep Object Orientation Programming atau OOP untuk memastikan kualitas dan skalabilitas. Aplikasi ini difokuskan pada efisiensi dan pengelolaan serta pengumpulan data surat masuk dan keluar, dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkannya sesuai dengan umpan balik pengguna. Next. Terima kasih, sekian presentasi dan hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.